Dari Anda bacaannya apakah sama seperti Bang Henry Satrio atau ada pandangan yang lain gitu, termasuk statementnya itu loh agak janggal ya. Intinya kalau nggak mundur ini kan demi stabilitas transisi pemerintahan, itu kenapa ngomongnya gitu? Ya kurang luas aja ngelihatnya. Kalau kita ngelihat Golkar secara luas, kita kan tahu bahwa setiap kali terjadi pergantian kekuasaan di tingkat pusat, maka hampir-hampir otomatis di Golkar pun juga akan ikut gitu. 2004 ya, begitu terpilih SBY ya dan JK, langsung ganti dari ketua umumnya Pak Akbar Tanjung. 2009 Pak JK maju kalah, hilang juga posisi wakil ketua umumnya dan seterusnya. Nah sekarang kita masuk kepada era kepemimpinan baru, otomatis di internal Golkar itu melakukan adaptasi gitu loh. Terus terang menurut saya Airlangga Hartarto ini tidak cukup percaya diri untuk bertarung di Munas yang akan datang gitu. Karena ukurannya apa tuh Bang nggak percaya dirinya Pak Airlangga? Nggak percaya diri karena dia selama ini memang nggak pernah bertarung. Airlangga ini nggak pernah bertarung. Kalaupun dia pernah bertarung di Munaslup ya di Bali ya tahun 2016, dari 8 kandidat dia cuma nomor 5. Ini cuma 14 kursi. 8 kandidat nomor 7 dapat 14 suara. Itu dia. Nomor 7. Ya pokoknya kecil lah, sedikit lah. Pokoknya nggak fight lah gitu. Di 2019 tinggal 2 calon, saya sama Airlangga, diaklamasi oleh Aziz Samsudin pimpinan Munas. Saya tidak boleh ikut bertarung. Yang kedua, gini ya, dia baru jadi ketua umum ketika terjadi kekosongan. Dan waktu itu pengurus Golkar semua kan melihat ke Pak Jokowi. Pak gimana Pak kepemimpinan Golkar ini kosong gitu. Nah matanya Pak Jokowi itu ngelirik kepada Airlangga. Nah kenapa kepada Airlangga? Karena Airlangga waktu itu tokoh yang paling lemah. Dalam situasi seperti itu, tokoh paling lemah yang bisa diterima oleh semua kandidat. Kalau yang maju tuh tokoh yang kuat, Ridwan Hisam gitu, siapa gitu, ditolak pasti, karena takut janji dia kuat gitu loh. Takut melawan gitu. Tahun 2019, baru jadi ketua umum setelah situasinya aklamasi. Dan dari kemarin menurut saya kerjaannya Pak Airlangga itu cuman berusaha membangun aklamasi di daerah. Di situasi hari ini kalau tadi Bang Kodari bilang lirikan matanya Pak Jokowi, ada nggak kita bisa baca lirikan matanya Pak Jokowi kemana? Ini kan anggaplah PLT gitu kan, bentar lagi mau Munaslup. Menurut saya yang harus dilihat itu lirikan matanya Pak Prabowo juga gitu, karena kepemimpinan yang ke depan itu menurut saya Airlangga merasa bahwa kepemimpinan yang ke depan itu matahari yang sekarang ini itu nggak, angin buritannya nggak di dia gitu loh, ke yang lain. Jadi dia merasa bahwa kalau nanti saya tarung saya habis gitu. Nah mungkin Pak Airlangga ada pengorbanannya juga. Dia melihat kalau nanti misalnya dia maju di Munas, lalu kemudian dia kalah gitu ya, menteri-menteri misalnya yang sekarang keluar dari kantongnya dia, itu nanti kan jadi lain gitu, bikin repot bikin repot ketua umum yang baru gitu loh, bikin repot presiden. Ya sudah mundur aja sekarang supaya apa? Nanti terpilih ketua umum yang baru, urusan pilkadanya sudah sinkronisasi, kabinetnya juga sinkronisasi. Itulah stabilitas transisi pembangunan. Baik, satu narasumber saya Mas Ferry mau bicara, mau mengungkapkan apa pendapatnya, tapi kita harus jeda dulu Mas Ferry. Termasuk benar nggak sih kalau ternyata di balik mundur ini katanya yang sukarela lah, lirikan mata Pak Jokowi dan Prabowo, ternyata di balik itu ada peringatan, surat peringatan, panggilan kejaksaan katanya. Kita klarifikasi usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.